dicibir tuh sama netizen. Kamu tuh ngapain sih ada di rumah? Kamu tuh lulusan master. Kamu bisa mengerjakan sesuatu yang lebih daripada ini kan gitu. Habis itu, kenapa nggak kamu coba ini? Habis itu ada banyak tawaran. Udahlah kamu datang aja ke sini, kamu ngajar di sini, kamu ngajar di sini gitu. Udah omongan nggak enak tuh dari mana-mana tuh. Udah saya bilang, bismillah udahlah. Kita kerjakan ini aja dulu. Kita fokus dengan tumbuh kembang anak. Kita besarkan dia. Udah kamu di rumah, kamu tenang, kita belajar. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindi. Saya adalah owner dari Sambal Mentao yang berlokasi di Kalangan RT 7 dan satu lagi di Ngelo 1 Gunung Kidul. Sebenarnya saya ini adalah lulusan master yang akhirnya menikah di usia muda. Kemudian saya menjadi ibu rumah tangga yang full. Bukan berarti saya ini nggak ingin menjadi pekerja seperti ibu-ibu yang lain. Tetapi memang ketika saya ini ingin mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang lulusan master, kok ya ada aja gitu kendalanya. Kebetulan kendala yang paling berarti ini adalah anak. Pas mau berangkat untuk tes kerja, tiba-tiba anak sakit. Pas mau berangkat tes kerja, anak-anak sakit. Akhirnya saya merasa kok lebih baik saya berfokus kepada anak saya dulu. Saya rasa dia lebih membutuhkan saya daripada saya harus mengejar apa yang menjadi impian saya di masa depan. Yang saya bisa mengejar itu mungkin nanti ketika saya sudah berusia 35 tahun atau bahkan ketika saya sudah 40 tahun. Tapi masa kecil anak saya tidak bisa diganti. Begitu. Akhirnya kami sepakat, saya dan suami, untuk ya sudahlah kita di rumah aja. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dari rumah. Kok ternyata saya ini kepikiran, ya udahlah buka catering kecil-kecilan dulu. Pas buka catering kecil-kecilan, kok banyak orang yang bilang, ini sambelmu enak banget ya, ini kok kamu nggak bikin aja kayak gini gitu. Akhirnya kepikiran, oh ya udahlah, coba kita kasih tester, kita kirim keluar kota dulu tuh. Kita kirim keluar kota, dus. Di tengah perjalanan kita kirim, ternyata repeat ordernya tinggi, tapi kan kita saat itu bingung ngemas tuh. Akhirnya salah satu kawan bilang kepada saya tuh kayak gini, gimana kalau saya yang marketingin, kamu yang jualin, kamu yang bikin, kamu yang packing kayak gitu. Oh ini kesempatan nih, saya juga belajar di situ. Ya udah akhirnya oke lah kita bikin aja. Saya bikin tuh, dus. Dulu tuh kemasannya pakai PET, Mbak. Nah itu kan plastik tuh, saya kirim kemana-mana tuh. Bocor, di tengah jalan tuh bocor. Set. Saya ganti tuh uangnya, dus. Habis itu udah, kemasannya kita ganti aja lah. Saya bilang gitu kan ke teman saya tuh, udah kita ganti aja pakai kemasan yang botol. Terus dia bilang nggak bisa, ini kalau pakai kemasan yang botol nanti rawan pecah. Ternyata beneran pecah di tengah jalan, hampir 30%. Pinggiran pertama tuh pecah. Itu saya klaim loh saya klaim ke ekspedisi. Dia bilang ke saya gini, nggak bisa Bu, ini nggak bisa diklaim karena kesalahan dari si pemaking. Nah itu posisi bukan semuanya tuh pecah, yang dari ekspedisi 1, 2, 3 tuh pecah semua, enggak. Itu tapi dari satu ekspedisi yang memang saya nggak sebut namanya ya. Nah itu pecah tuh, udah sempat putus asa tuh Mbak, ya udah gimana lah ini. Habis itu teman saya bilang,
saya mau fokus nih sama bisnis saya sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Udah nggak apa-apa kalau gitu, kamu fokus kepada bisnismu, ya udah ini saya yang kerjain aja gitu. Kalau prinsip saya gini, kamu jangan jualan makanan yang memang kamu sendiri nggak mau makan gitu. Jadi jual makanan yang kamu bisa makan dengan nyaman, kamu bisa makan dengan nikmat, kamu juga terjamin secara kesehatan gitu. Jadi kamu nggak yang nanti ketika orang makan takut ini minyak gorengnya pakai minyak apa gitu kan, bahannya kayak gimana kayak gitu. Dan bahan-bahan yang seperti itu tuh saat ini kan nggak terjangkau sebenarnya ya Mbak. Jadi omsetnya udah turun, tapi permintaan makin naik. Mungkin mereka lagi males bikin sambal juga, karena kan mahal gitu ya. Jadi permintaan naik, tapi omsetnya jadi di tengah-tengah, kadang turun, kadang bahkan nggak ada. Tapi ya memang karena kita berusaha untuk istiqomah gitu kan. Kita yakin lah, namanya berbisnis, saya yakin banget tuh, berbisnis itu kayak membesarkan seorang anak ya. Udah itu benar-benar keyakinan saya, dan saya tuh benar-benar ngerasa loh kalau bisnis itu kayak membesarkan seorang anak. Jadi gini, yang awalnya saya tuh nggak ngerti soal marketing, nggak ngerti desain, nggak ngerti memasarkan produk, akhirnya saya harus turun sendiri untuk belajar segala hal, termasuk belajar masak yang awalnya nggak bisa masak, belajar marketing, belajar desain, belajar segala hal. Dan itu saya benar-benar mulainya dari benar-benar nggak tahu apa-apa sampai sekarang, saya ngerti ini tuh dikit-dikit kayak gini gitu. Dan makin kesini juga saya tuh nggak perlu takut orang itu nanti nggak beli gitu, meskipun harganya mahal. Saya tuh jarang kasih diskon loh Mbak, beneran. Karena dengan harga segitu itu saya udah mepet banget, nggak bisa lagi untuk naik turunin harga gitu. Kalau saya naikin, takutnya pasar nggak menjangkau. Kalau diturunin, takutnya saya juga malah makin jatuh lagi kayak gitu. Jadi saya udahlah bismillah, kita nggak usah naikin harga, berada di harga yang seperti ini dengan harga yang fluktuatif banget. Alhamdulillahnya tuh pasarnya nggak makin turun, malah makin loyal. Jadi seringkali saya tuh misal ada orang mau beli nih, nggak ngerti gitu kan, dia coba satu tuh, mau cobain satu lah gitu, dapat. Oh iya silahkan gitu. Besoknya dia bakal order lagi lebih dari satu. Bawa lagi teman-temannya, dan itu Masya Allah banget. Itu kalau bagi saya itu marketing langit, udah nggak bisa saya logikain lagi. Jadi ya orang datang nyobain, saya juga udah nggak ngerti dari mana kan pelanggan. Saya juga selain fokus di digitalnya, saya juga memberi kebebasan kepada customer. Udahlah, terserah kalian mau order dari mana, mau offline mau online, monggo aja gitu. Jadi alhamdulillahnya kayak gitu. Apalagi saya ini juga nggak pernah yang ngasih batasan untuk reseller harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nggak, silahkan aja lah. Asal itu bisa bermanfaat untuk kamu, ya udah nggak apa-apa. Silahkan jual seberapa aja nggak apa-apa. Asal itu diterima dengan baik, asal mereka yang beli mau, udah monggo aja. Impian saya itu ketika bisnis ini besar, bisnis ini bisa menghidupi banyak orang. Udah. Jadi ketika saya ada di rumah, bisnis besar, tapi bisnis ini bisa menghidupi banyak orang, bisa memberikan kehidupan ke orang lain, bisa membantu orang lain untuk memperbaiki perekonomiannya, kayak gitu sih. Dan yang udah tercapai selama ini tuh dalam skala kecil ya Mbak ya. Mungkin belum yang kayak pebisnis lain kayak gitu, mereka sudah dapat omset yang luar biasa besar, karyawannya udah banyak. Nah kalau saya tuh sekarang ini yang sudah saya syukuri banget itu adalah saya punya reseller, mitra-mitra yang mereka itu loyal dan mereka menjual kembali. Bagi saya itu sudah
berkah. Karena dengan mereka itu mendapatkan penghasilan dari sini, saya merasa alhamdulillah, berarti saya udah sedikit memberikan manfaat untuk mereka. Dan ke depan harapannya bisnis ini jadi bisnis semua orang gitu Mbak. Jadi ini bisa menghidupi banyak orang, bisa memberi kehidupan, dan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri nanti. Kan dulu itu teman saya datang tuh. Itu datang beli sih memang. Tapi beli dengan embel-embel, "Halo Master, mau beli sambal dong," kayak gitu. Mungkin ijazahnya nanti, "Permisi ya Mas ya, bisa digadein buat modal," kayak gitu. Itu jatuh banget tuh. Jadi saya tuh mengalami fase dimana saya tuh malu banget mau jualan. Mau jualan ke siapa nih nanti kalau di jualan saya cuma pedagang sambal kayak gitu. Berapa sih harga sambal, bisa dibuat sendiri di rumah gitu kan. Tapi balik lagi, saya coba-coba tuh, izin ke anak saya tuh, "Nak, kalau ibu nanti kerja di luar, boleh nggak?" gitu. Dia bilang enggak gitu. Selalu habis bilang enggak, besoknya dia sakit. Terus triggernya adalah, ya Allah, sudah akhirnya saya berdamai dengan diri sendiri. Bismillah, saya mengabdi untuk rumah. Saya kembali kepada anak saya. Saya akan mengikuti tumbuh kembang anak saya sampai besar, sampai dia mungkin mau ditinggal untuk kerja di luar. Jadi bukan berarti saya ini tidak ingin, tapi ini kembali lagi kepada pilihan ya Mas Mbak. Jadi pilihan saya untuk saat ini adalah begini, seperti ini, dan insya Allah semoga bisa istiqomah. Seperti itu. Jadi bisnis itu ibarat kita membesarkan seorang anak. Jangan capek, harus sabar, harus banyak belajar, karena jadi pembisnis itu adalah menjadi pembelajar seumur hidup. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri.